Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang berjumlah 9 orang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 7 akuntansi perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Fahmisya. NIM saya 20109111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu akuntansi yang lebih diarahkan pada ruang lingkup perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagang tanpa mengolah atau mengubah sifat produk tersebut. Materi selanjutnya potongan harga dan syarat jual beli. Pada waktu membeli atau menjual, perusahaan terikat pada potongan harga dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan. Yang pertama, potongan harga. Potongan harga dibagi dua, potongan harga langsung dan potongan tunai. Yang kedua, syarat jual beli. Pada hakikatnya, jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa disertai imbalan tertentu. Kapan perusahaan mengakui adanya penjualan atau pembelian dan pencatatan dalam pembukuan tergantung pada syarat yang tercantum di dalamnya. Syarat jual beli terdiri dari shipping point, franko gudang atau destination, free on board FOB, cost freight and insurance atau CFI. Kegiatan dalam perusahaan dagang. Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan-kegiatan pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian merupakan kegiatan mengadakan suatu barang atau jasa atau suatu produk. Contohnya seperti ini. Kegiatan pengeluaran kas. Kegiatan pengeluaran kas merupakan kegiatan yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang atau pembelian suatu barang atau produk jasa ataupun pembayaran biaya lainnya. Contohnya seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saruni Setiawan dengan NIM 20104111093 dari kelas manajemen C kelompok 3 akuntansi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan, penerimaan kas, dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penjualan, yaitu penjualan adalah kegiatan untuk memindahkan barang atau jasa atau aset produktif perusahaan ke tangan pembeli. Dalam kegiatan penjualan, akun diperoleh pendapatan pada perusahaan dagang. Akun yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang adalah akun penjualan, dan untuk penjualan aset produktif atau barang tersebut, akun ini dicatat di sisi debit. Kemudian di kreditnya adalah akun kas untuk penjualan tunai dan piutang usaha untuk penjualan kredit. Dan saya akan memberikan contohnya, yaitu contohnya adalah pada tanggal 3 Februari 2006 perusahaan menjual barang dagang kepada Tuan Aslam seharga 9 juta rupiah dengan termin 2/10 N/10. Jurnalnya adalah di jurnalnya saya akan menampilkan tabelnya. 2006 pada tanggal 3 Februari 2006 akun keterangannya piutang usaha masuk ke sisi debit 9 juta dan penjualan masuk ke sisi kredit. Contoh kedua adalah pada tanggal 4 Februari 2006 perusahaan menerima pengembalian barang dari Tuan Aslam atas penjualan tanggal 3 Maret 2006. Lihat contoh
1 sebesar Rp300.000. Pengembalian tersebut karena posisi barang tidak sesuai pesanan atau rusak. Jurnalnya, saya akan menampilkan tabelnya. Yang keempat adalah penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan kegiatan yang terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari penjualan suatu barang. Kegiatan ini meliputi penerimaan atas penjualan barang secara kredit dan penerimaan kas dari aktivitas lain. Contohnya, pada tanggal 10 Agustus 2007, perusahaan menjual barang dagang kepada UD Mentari seharga Rp7 juta secara tunai. Di jurnalnya saya akan menampilkan tabelnya. Dan apabila perusahaan menjual aset produktif atau barang jasa lainnya, maka akun yang dikredit sesuai nama aset atau barang tersebut. Penerimaan kas juga terkait dengan transaksi pelunasan piutang sebagai akhirat dari penjualan secara kredit. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang pada dasarnya pada perusahaan jasa akan berlaku juga pada perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, yakni dimulai dari identifikasi dan analisis bukti transaksi serta diakhiri dengan penutupan buku dan jurnal balik. Akan tetapi, usaha dagang memiliki volume kegiatan yang lebih banyak sehingga perlu dibahas tersendiri dalam buku ini. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivia Rahmasari, NIM 20104111094. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi pada buku jurnal khusus. Perusahaan dagang melakukan aktivitas yang terdiri dari pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, sehingga transaksi yang dilakukan juga banyak dan bervariasi. Jurnal khusus terdiri dari 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit. Contohnya yaitu UD Makmur pada bulan Januari 2020 melakukan beberapa transaksi pembelian sebagai berikut, yaitu A. Pada tanggal 2 Januari 2000 membeli barang dagang dari UD Ani seharga Rp50.000 dengan termin 2/10 N/30 nomor faktur 1004. B. Pada tanggal 3 Januari 2000 membeli barang dagang dari PT Ino seharga Rp150.000 dengan termin 2/10 N/30 nomor faktur 434. C. Pada tanggal 5 Januari 2000 membeli barang dagang dari CV Neni seharga Rp100.000 dengan termin N/10 N/30 nomor faktur 132. D. Pada tanggal 10 Januari 2000 membeli perlengkapan dari Toko Indah seharga Rp20.000 nomor faktur 423. E. Pada tanggal 15 Januari 2000 membeli barang dagang dari Toko Askar seharga Rp300.000 dengan termin 3/10 N/30 nomor faktur 534. Transaksi pembelian UD Makmur tersebut dapat dibuatkan jurnal pembelian sebagai berikut. Berikut adalah contoh tabel dari UD Makmur jurnal pembelian. Berikutnya adalah yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran kas untuk biaya operasional, dan objek pengeluaran kas lainnya. Contohnya yaitu contoh ini berkaitan juga dengan contoh pembelian sebelumnya. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas UD Makmur untuk bulan Januari 2000 adalah sebagai berikut. A. Pada tanggal 5 Januari 2000 membeli barang dagang dari Toko Bahagia seharga Rp300.000 dengan tunai, bukti pengeluaran kas 01. B. Pada tanggal 7 Januari 2000 membayar biaya telepon sebesar Rp30.000, bukti pengeluaran kas 02.
C. Pada tanggal 10 Januari 2000 membayar utang kepada UD Ani atas pembelian barang dagang pada tanggal 2 Januari 2000, bukti pengeluaran kas 03. D. Pada tanggal 12 Januari 2000 membayar utang kepada PT Inno atas pembelian barang dagang pada tanggal 3 Januari 2000 dengan bukti pengeluaran kas 04. E. Pada tanggal 15 Januari 2000 membeli peralatan kantor dari toko Melati seharga Rp35.000, bukti pengeluaran kas 06. F. Pada tanggal 31 Januari 2000 membayar utang kepada CV Neni atas pembelian pada tanggal 5 Januari 2000, bukti pengeluaran kas 06. Transaksi pengeluaran kas UD Makmur tersebut dapat dibuat jurnal pengeluaran kas sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari tabel UD Makmur jurnal pengeluaran kas periode yang berakhir 31 Januari 2000 dalam satuan rupiah. Selanjutnya adalah yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang atau penyerahan jasa secara kredit. Contohnya yaitu sebagai berikut. UD Makmur pada bulan Januari 2000 melakukan beberapa transaksi penjualan kredit sebagai berikut. A. Pada tanggal 4 Januari 2000 menjual barang dagang kepada UD Karya seharga Rp150.000 dengan termin 2/10 N/30 nomor faktur 001. B. Pada tanggal 10 Januari 2000 menjual barang dagang kepada Nyonya Ningsih seharga Rp100.000 dengan termin 2/10 N/30 nomor faktur 002. C. Pada tanggal 15 Januari 2000 menjual barang dagang kepada UD Bintang seharga Rp100.000 dengan termin 2/10 N/30 nomor faktur 003. D. Pada tanggal 20 Januari 2000 menjual barang dagang kepada Toko Impian seharga Rp300.000 secara kredit nomor faktur 004. E. Pada tanggal 25 Januari 2020 menjual barang dagang kepada Toko Irama seharga Rp250.000 dengan termin 1/10 N/30 nomor faktur 005. Transaksi penjualan UD Makmur tersebut dapat dibuat jurnal penjualan sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari tabel UD Makmur jurnal penjualan periode yang berakhir 31 Januari 2000 dalam satuan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiadi Wibisono, NIM 2010411005. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang B. Pada tanggal 14 Januari tahun 2000 menerima pelunasan dari UD Karya atas pembelian pada tanggal 4 Januari tahun 2000. C. Pada tanggal 15 Januari tahun 2000 menjual barang dagang secara tunai kepada UD Lestari seharga Rp150.000, bukti penerimaan kas 003. D. Pada tanggal 21 Januari tahun 2000 menerima kas dari pelunasan piutang Ningsih atas penjualan barang pada tanggal 10 Januari tahun 2000 sebesar Rp70.000, bukti penerimaan kas 004. E. Pada tanggal 24 Januari tahun 2000 menerima kas dari pelunasan piutang UD Bintang atas penjualan tanggal 15 Januari tahun 2000 sebesar Rp100.000, bukti penerimaan kas 005. F. Pada tanggal 25 Januari tahun 2000 menerima kas dari hasil penyewaan ruangan sebesar Rp50.000, bukti penerimaan kas 006. G. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000 menerima kas dari pelunasan piutang Toko Impian atas penjual tanggal 20 Januari tahun 2000 sebesar Rp300.000, bukti penerimaan kas 007.
transaksi penerimaan kas UD makmur tersebut dapat dibuat jurnal penerimaan kas sebagai berikut. UD makmur jurnal penerimaan kas periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Contoh jurnal. Jurnal memorial. Jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, atau jurnal penerimaan kas. Contoh berkaitan dengan contoh soal sebelumnya. UD makmur pada bulan 2000 melakukan beberapa transaksi lain yang diantaranya adalah A. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000 mengembalikan barang dagang kepada toko Askar sebesar Rp50.000 atas pembelian pada tanggal 15 Januari tahun 2000. B. Pada tanggal 26 Januari tahun 2000 menerima pembelian barang dagang toko Irama sebesar Rp100.000 atas penjualan pada tanggal 25 Januari tahun 2000. C. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000 melakukan penyesuaian atas gaji karyawan. D. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000 melakukan perhitungan atas bunga pinjaman bank sebesar Rp50.000 dan bunga simpanan di bank sebesar Rp30.000. Contoh jurnal UD makmur jurnal memorial periode 31 Januari tahun 2000. Posting data dari jurnal khusus buku besar. Pada dasarnya, teknik untuk melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar dan dari jurnal khusus ke buku besar adalah sama, karena terdapat beberapa jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi sesuai dengan kegiatan masing-masing. Maka di dalam melakukan posting data dari jurnal khusus ke buku besar menjadi kompleks. Contoh jurnal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 201041109, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang terdiri dari 4 tabel. Yang pertama mengenai jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal memorial, dan buku besar pada UD makmur. Pembahasan yang pertama mengenai jurnal penjualan UD makmur pada periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Begini contoh tabelnya. Yang kedua, jurnal penerimaan kas UD makmur pada periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Begini contoh tabel jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, yaitu jurnal memorial UD makmur pada periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Begini contoh tabel dari jurnal memorial. Berdasarkan data pada jurnal-jurnal khusus,
yang baru saja saya jelaskan dapat dilakukan posting ke buku besar UD Makmur pada periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Begini contoh tabel dari buku besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winuldia Ninda Rositania, nomor induk mahasiswa 20104111097. Kali ini saya akan membahas mengenai menyusun neraca saldo. Berdasarkan data pada buku besar tersebut, dibuatlah neraca saldo UD Makmur untuk per 31 Januari tahun 2000 sebagai berikut. UD Makmur neraca saldo per 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah adalah sebagai berikut. Posting data jurnal khusus ke buku bantu. Dalam akuntansi terdapat dua buku bantu, yaitu buku bantu piutang dan buku bantu utang. Buku bantu piutang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya piutang usaha dan pelunasan piutang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan piutang usaha untuk setiap debitor. Sedangkan buku bantu utang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya utang usaha dan pembayaran utang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan utang usaha untuk setiap kreditor. 1. Posting ke buku bantu piutang. Berdasarkan contoh UD Makmur sebelumnya, cara untuk memposting transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha ke buku bantu piutang adalah sebagai berikut. UD Makmur, buku bantu piutang periode yang berakhir 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat, nomor induk mahasiswa 20104111098. Di sini saya akan menjelaskan posting data dari jurnal khusus ke buku bantu. Contoh yang pertama, nama debitor toko impian, alamat Jalan Melati nomor 25, Kota Palopo, tanggal 20 Januari 2000. JPN 01 didebit 300.000. 31 Januari 2000, JPNK 01 300.000 dikredit. Saldo JPN 01 300.000 di debit. Yang kedua, nama debitor toko Irama, alamat Jalan Timur nomor 7, Kota Palopo, tanggal 25 Januari 2000, JPN 01 di debit 250.000. 26 Januari 2000, JM 01 dikredit 100.000. Saldo JPN 01 di debit 250.000. Saldo JM01 di debit 150.000. Posting ke buku bantu utang. Berdasarkan contoh UD Makmur, cara memposting transaksi yang berkaitan dengan utang usaha ke buku bantu adalah sebagai berikut. UD Makmur, buku bantu utang, periode yang berakhir 31 Januari 2000 dalam satuan rupiah. Nama kreditor UD Andi, alamat Jalan Patimura nomor 6, Bulukumba, tanggal 2 Januari 2000. JPB 01 dikredit sama dengan 50.000. 10 Januari 2000. JPRK 01 didebit 50.000. Saldo JPB 01 dikredit 50.000. Nama kreditor UD Uno, alamat Jalan Sutami nomor 2, Palopo, tanggal 3 Januari 2000. JPB 01 150.000 dikredit. 12 Januari 2000, JPRK 01 150.000 didebit. Saldo JPB 01 sama dengan 150.000 dikredit. Nama kreditor CV Neni, alamat Jalan Ratulangi nomor 16, Makassar, tanggal 5 Januari 2000. JPB 01 sama dengan 100.000 rupiah dikredit. 10 Januari tahun 2000, JPRK 01 sama dengan 100.000 di debit. Saldo JPB 01 100.000 rupiah dikredit. Nama kreditor toko Indah, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5, Watambone, tanggal 10 Januari 2000. JPB 01 dikredit 20.000. JPB 01 dikredit 20.000.
Nama kreditor toko Aksar. Alamat Jalan Titang, nomor 13, Singgu Minasa. 15 Januari 2000, JPB 01, dikredit 300.000. JM 17 Januari 2000, JM 01, didebit 50.000. Saldo JPB 01 dikredit 300.000, JM 01 dikredit 250.000. Penyesuaian atas persediaan barang dagang. Dalam akuntansi untuk perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dagang. Pada periode akuntansi dilakukan perhitungan atas persediaan barang dagang, baik perhitungan fisik maupun dari barang dagang tersebut. 1. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode fisik. Dalam penyesuaian dibuatlah akun ikhtisar laba rugi sebagai akun kontra terhadap persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaian. A. Penyesuaian atas persediaan barang dagang awal, ikhtisar laba rugi, persediaan barang dagang. B. Penyesuaian atas persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang, dan ikhtisar laba rugi. 2. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode perpatual. Dalam penyesuaian dibuatlah akun harga pokok penjualan. Jurnal penyesuaiannya. Harga pokok penjualan, persediaan barang dagang awal, pembelian, biaya angkut pembelian, persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian, dan harga pokok penjualan. Penyusunan neraca lajur. Fungsi neraca lajur dalam siklus akuntansi hanyalah alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Prosedur untuk menyusun neraca lajur sama halnya dengan prosedur untuk perusahaan jasa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah informasi keuangan perusahaan UD Adonara yang terbuat dalam neraca saldo perusahaan ini per 31 Desember 2005. UD Adonara, neraca saldo per 31 Desember 2005 dalam satuan rupiah. Nama akun kas didebit 7.500.000, piutang usaha didebit 3.600.000, persediaan barang dagang didebit 5.200.000. Perlengkapan kantor didebit 100.400.000, iklan dibayar di muka didebit 600.000, peralatan kantor didebit 4.500.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor dikredit 2.250.000, utang usaha dikredit 3.900.000, modal TN Aslam dikredit 10 juta. Brief TN Aslam didebit 100.000. Piutang usaha didebit 3.600.000. Persediaan barang dagang didebit 5.200.000. Perlengkapan kantor didebit 100.400.000. Iklan dibayar di muka didebit 600.000. Peralatan kantor didebit 4.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor dikredit 2.250.000. Utang usaha dikredit 3.900.000. Modal TN Aslam dikredit 10 juta. Brief TN Aslam didebit 100.000. Penjualan dikredit 20.670.000. Retur penjualan didebit 50.000. Potongan penjualan didebit 70.000. Pembelian didebit 9.600.000. Retur pembelian dikredit 100.000. Potongan pembelian dikredit 50.000. Beban angkut pembelian didebit 350.000. Biaya gaji didebit 2.400.000. Pajak penghasilan didebit 750.000. Beban air, listrik, dan telepon didebit 600.000. Beban rupa-rupa didebit 250.000. Jumlah dengan 36.970.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Graini, NIM 20104110999. Saya akan melanjutkan presentasi yang C, penyusutan atas peralatan kantor sebesar Rp1.125.000 yang D iklan sebesar Rp600.000 yang merupakan biaya iklan untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2005. Yang E, biaya bunga yang belum dibayar sebesar Rp300.000 dan pendapatan bunga yang belum diterima sebesar Rp250.000. Diminta
Berdasarkan informasi, UD Adonara tersebut buatlah jurnal penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2005 dan susunan neraca lajur per 31 Desember 2005. Penyelesaiannya, yang pertama ada jurnal penyesuaian, bisa dilihat di samping ini. Yang kedua, ada neraca lajur, bisa dilihat. Kemudian, laporan keuangan. Yang pertama, dalam neraca. Dalam neraca pada perusahaan dagang memiliki akun persediaan barang dagang yang berisi nilai dari persediaan akhir barang dagang. Yang kedua, dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dilakukan pula perhitungan terhadap harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan merupakan jumlah aset yang dikorbankan untuk utang yang timbul untuk memperoleh barang dagang, barang-barang atau produk agar barang tersebut siap untuk dijual kembali dalam rangka kelangsungan kegiatan usaha perusahaan secara normal. Perhitungan harga pokok penjualan ini disesuaikan dengan metode pencatatan persediaan barang dagang yang ditetapkan perusahaan. Perhitungan harga pokok penjualan juga dilakukan dengan format sebagai berikut. Bisa dilihat di samping ini. Kemudian yang ketiga dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan perusahaan jasa dibanding dengan perusahaan dagang memiliki format yang sama. Kemudian contoh soalnya, berdasarkan contoh neraca lajur UD Adonara per 31 Desember 2005 yang telah dijelaskan sebelumnya, laporan untuk perusahaan tersebut dapat disusun sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etmak Lisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal berdasarkan neraca lajur perusahaan UD Adonara per 31 Desember 2005. Untuk laporan keuangannya sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi UD Adonara periode yang berakhir 31 Desember 2005, di mana data tersebut bersumber dari neraca lajur. Yang pertama, pendapatan usaha. Ada penjualan Rp20.670.000, retur penjualan Rp50.000, dan potongan penjualan Rp70.000, dan dijumlah Rp120.000. Untuk penjualan bersih dikurangkan antara Rp20.670.000 dikurangi Rp120.000 sama dengan Rp20.550.000 dan seterusnya. Dilanjutkan sesuai data dari neraca lajur dan hasil keseluruhan laba setelah pajak Rp3.925.000. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas UD Adonara. Yang pertama, modal Tuan Aslam awal 10 juta. Laba tahun 2005 Rp3.925.000 dan prive Rp100.000 dikurangi untuk mendapatkan hasil kenaikan modal Rp3.825.000 dan modal Tuan Aslam akhir Rp13.825.000 dari hasil modal awal dikurangi kenaikan modal. Yang ketiga, neraca UD Adonara terbagi menjadi dua, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah aset lancar 16.900 dan jumlah aset tetap 1.125 dan total keseluruhan aset 18.025 dari hasil jumlah aset lancar ditambah aset tetap. Untuk jumlah utang lancar 4.200 dan ekuitas modal Tuan Aslam 13.825, jumlah kewajiban dan ekuitas 18.025. Balance antara aset dan kewajiban ekuitas. Untuk selanjutnya, penutupan buku. Setelah penyusunan laporan keuangan, kegiatan selanjutnya adalah penutupan buku. Yang dimana di penutupan buku itu meliputi pembuatan jurnal penutup dan neraca saldo penutup.
Yang pertama, jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal atau akun laba rugi. Berdasarkan contoh sebelumnya, laporan laba rugi UD Adonara dapat dibuat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sebagai berikut. Yang dimana data-data tersebut bersumber dari laporan laba rugi. Untuk jurnal penutup, perusahaan dagang ada menutup pendapatan, menutup biaya, menutup laba rugi, dan diakhiri menutup price. Yang kedua, neraca saldo penutup. Laporan neraca UD Adonara per 31 Desember 2005. Untuk yang pertama ada kas 7.500.000 di debit, piutang usaha 3.600.000, piutang pendapatan bunga 250.000, persediaan barang dagang 4.500.000, dan seterusnya sampai modal tuan aslam. Untuk total keseluruhan debit Rp21.400.000 dan untuk total keseluruhan kredit Rp21.400.000. Antara debit dan kredit balance. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.